Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali kita pada channel cara lulus tes psikotes pada sesi pola pikir bagian 4. Baiklah, saya kali ini adalah materi terakhir pada pola pikir untuk sesi pola pikir. Kenapa saya bagi-bagi tahap per tahap? Kan di awal-awal sudah saya tegaskan bahwa video saya ini memang agak berbeda dengan video-video youtuber yang ditampilkan oleh semua orang. Saya sengaja membuat video ini untuk urusan psikolog, lebih kepada keinginan, lebih kepada jalannya, bukan kisi-kisinya, bukan cara pembahasan materi-materi di soal-soal psikotes. Namun saya lebih tekankan kepada mental spiritual Anda, dan pola-pola pikir yang lebih logika, lebih ilmiah. Nah, disitulah saya sangat berbeda sekali cara metode saya mengajarkan bagaimana Anda lulus tes psikotes. Ini lulus tes psikotes. Nanti akan ada lanjutan tes lulus wawancara. Nah, saya akan menempatkan tayangan ini sebanyak 40 sesi. Dan akan saya bagi-bagi per sesi. Nah, selesai sesi 4 ini, nanti ada lagi pada sesi keyakinan. Sesi keduanya itu yaitu sesi keyakinan. Ada lagi sesi motivasi. Untuk yang ketiga sesi motivasi. Dan yang keempat sesi sebab akibat. Nah, kenapa saya di awal-awal belum menjelaskan masalah ke objek soal-soal psikotes? Saya kira ini menurut pendapat saya, Anda lebih ditekankan menonton kepada youtuber yang lain yang lebih kayak Krevalin, intelijensi, ya verbal, menggambar, teknik membuat pohon, ya warteg dan sejenisnya. Silakan Anda belajarnya kepada yang ahli di bidang soal kisi-kisi psikotes yang sudah dijelaskan oleh youtuber yang lain. Kalau pengamatan saya, youtuber yang menjelaskan seperti warteg, Krevalin, koran, itu sudah benar semua. Namun sisi penilaian itu nanti itu tim psikotes yang tim membuat soal yang Anda akan ikuti tesnya itu berbeda. Itu yang berbeda. Semua penjelasan youtuber itu benar semua, cara menggambarnya benar, gambarnya bagus, cara menghitungnya, cara menganalisa koran atau cara kecepat, itu benar semua yang diisikan. Namun sisi jalan itu pasti beda-beda. Oke, kita langsung ke pokok materi. Nah, jadi kita langsung pada sesi keempat pola pikir, bagaimana lulus tes psikotes. Kita langsung ke pola pikir. Bagian 4 ini sesi terakhir. Baik, kita mulai. Ini biasanya saya mengawali dengan beberapa argumen. Statement saya di sini menurut analisa saya. Pernah saya ucapkan ada tabel pola pikir yang namanya dari David Hawkins. Itu parameter ukuran cara berpikir manusia bermainnya di level atau di frekuensi tersebut. Mereka menempatkan pikiran manusia itu di level-level, dibuatlah tabel oleh profesor, dokter, atau kita lebih kenal David Hawkins. Nah, itu kan pernyataan dia yang membuat tabel. Sehingga tabel ini bukan berarti
si manusianya, si individunya itu, kemampuan, kecerdasannya itu, ukuran angkanya bukan di situ maksudnya. Bukan kecerdasan, ya keahlian itu di angka segitu, bukan. Ini menurut penafsiran saya. Saya membaca tabel Hawking itu hanya posisi cara berpikir Anda. Begitu Anda ada masalah atau sesuatu solusi, Anda menempatkan pikirannya bermain di pola kesusahan, di pola kecemasan, di pola takut. Pikiran Anda ditempatkan di situ. Nah, namun orang Eropa, meskipun itu kecemasan, harus mati di depan pedang, harus mati, ya gimana harus kesusahan, pikiran mereka tetap ditempatkan pada posisi senang, gembira. Itulah penempatan pola pikir, bukan intelijensi individu. Baik, saya langsung statement bodoh dan pintar. Bodoh dan pintar maksudnya begini. Orang-orang sering beranggapan atau menilai seseorang, orang ini bodoh, orang ini pintar, sehingga dianggap yang pintar-pintar ini lulus psikotes, bekerja di perusahaan ternama, di PT ternama, iya di kelas-kelas ternama. Orang ya beranggapan orang ini pintar, sementara yang nggak kesana, yang nggak bisa lulus, ini bodoh. Jangan teman-teman, salah. Itu pola pikir yang sangat salah, pola pikir yang sangat keliru. Ini pendapat saya secara pribadi yang sudah saya analisa, yang sudah saya riset, penelitian bertahun-tahun. Manusia itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Semua diciptakan oleh Allah itu sama. Allah itu menciptakan manusia pada frekuensi otak yang sama, pada indera yang sama. Semua diciptakan oleh Allah itu sama. Kecerdasannya, otaknya sama, telinganya sama, semuanya sama. Jadi semuanya itu adalah ciptaan Allah. Jika Anda yang diciptakan oleh Allah itu ciptaan Allah, Anda berarti begitu Anda menilai orang ini bodoh, berarti Anda menilai Allah itu bodoh. Enggak teman-teman, bukan begitu. Yang membedakan itu bukan pikirannya yang bodoh. Sebab Allah itu sama, semua manusia itu diciptakannya sama. Sudah mempunyai roh dari Allah. Berarti jika Anda mendoktrin, menilai orang itu bodoh, berarti Anda menilai Allah itu bodoh. Kok menciptakan, kayaknya tidak adil. Ada orang bodoh, kok Allah menciptakan ini orang bodoh, orang pintar. Tentu protes orang bodoh. Maksud saya. Oke. Yang ada itu, yang membedakan manusia secara individu cuma dua. Satu, niat. Yang membedakannya niat. Makanya orang yang berhasil itu yang mereka mempunyai niat. Orang yang tidak berhasil ya mereka nggak punya niat. Allah itu kan menurut keinginannya, niatnya baik ya dikasih niat oleh Allah. Kalau niatnya nggak ada ya boro-boro Allah akan hadir menemui Anda sudah nggak ada niat, kan begitu. Yang kedua, malas atau rajin. Cuma itu. Ini menurut pendapat saya. Yang membedakan manusia itu cuma dua. Ada manusia yang mempunyai niat, ada manusia tidak mempunyai niat untuk mengambil tindakan dalam kehidupan yang aktivitas yang dia lakukan itu. Ada yang pakai niat, ada yang nggak punya niat. Yang punya niat, yang ada niat, rata-rata mereka itu maju, sukses. Tapi yang nggak ada niat, ya itu tadi. Orang nggak ada niat, gimana? Dia sendiri nggak punya niat, siapa yang mau nolong?
Peduli amat Allah pada orang yang nggak ada niat. Bodoh amat Allah mau peduli, dia aja nggak niat. Tapi apabila orang itu mempunyai niat, Allah sangat peduli. Dibantu oleh Allah, diberikan jalan, diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi itulah yang membedakan itu bukan bodoh dan pintar, niat atau tidak niat. Yang kedua, mau atau tidak mau, maksudnya begini, rajin atau tidak rajin, malas. Katakanlah, ya mereka itu malas, ya orang malas, Anda tahu sendiri. Orang malas itu, ya mau minum aja malas, ya gimana badan mau sehat? Mau minum obat aja malas, gimana badan mau sehat? Orang yang tidak malas ya dia olahraga, minum vitamin, minum obat, ya akan semakin jauh berbeda antara kemalasan dengan orang yang rajin. Orang yang rajin tadi ikut olahraga, orang yang malas nggak olahraga, ya postur tubuh aja beda. Orang yang sakit malas minum obat, ya yang malas tadi yang nggak sembuh-sembuh. Yang mereka mau tidak malas, mau mengkonsumsi obat, ada kemungkinan sembuh. Itu yang pertama. Oke, kita tutup masalah bodoh dan pintar. Sekarang banyak peserta psikotes ini yang frustasi. Kenapa? Sudah belajar begini salah, belajar lagi begitu, ikut tes lagi salah, nggak berhasil. Sebenarnya bukan Anda yang salah, tetapi Anda belum tahu ilmunya. Nanti akan saya kasih tahu. Begitu Anda ikut tes psikotes, sudah belajar ini, sudah belajar nggak lulus. Itu biasa, sebab Anda belum tahu ilmunya. Anda coba lagi belajar ini, ikut lagi psikotes, sudah mati-matian ikut psikotes, nggak lulus lagi, bahkan berkali-kali, 5 kali atau 6 kali. Nanti akan saya kasih tahu jalannya. Saya akan kasih tahu jalan. Anda ini khusus yang belajar psikotes. Ini khusus yang belajar psikotes. Anda itu sudah benar. Jalan Anda sudah benar belajar. Apa maksud saya? Jalan Anda sudah benar belajar psikotes. Bukannya Anda tidak lulus, tetapi Anda tidak tahu. Kan tim psikotes setiap perusahaan itu beda. Oknum-oknum atau tim-tim psikotes dari perusahaan itu beda. Mungkin pada saat di tahun 2019, ini atau di tahun yang sama, ini di tahun Anda ikut tes pusri, PT Pusri bukaan. Anda ikut tes, yang tim psikotesnya mungkin dari UGM. Anda tidak lulus. Anda belajar lagi tes psikotes yang diajarkan oleh tim psikotes, tapi Anda tidak tahu itu dari UGM atau Anda belajar. Begitu Anda ikut tes lagi, umpamanya ini Anda ikut tes PTBA. Begitu ini tidak lulus lagi, Anda tadi belajar yang UGM, ternyata di PTBA itu tim psikotesnya itu dari ITB. Nah, inilah yang berarti bukan Anda yang bodoh, bukan Anda yang tidak mampu, tetapi Anda tidak mengetahui siapa tim psikotesnya, dari mana tim psikotesnya. Ya sudah jelas berbeda pola main sistem yang akan direkrut mereka itu antara ITB dengan UGM sudah jelas beda. Begitu Anda tes lagi ikut Telkom, ternyata Anda tadi belajar di UGM, ternyata tim psikotesnya ya dari UI atau dari Pajajaran, dari instansi lain-lain. Ya sudah jelas beda. Anda ikut lagi tes di Pertamina yang Anda anggap tadi bahwa dari UGM atau ternyata dari Unsri timnya. Nah, jadi kesimpulannya Anda itu sudah benar belajar, tapi Anda keliru bahwa ini harus Anda pahami, masing-masing tim psikotes itu, masing-masing
tim psikotes itu punya pola yang berbeda-beda, punya sistem yang berbeda-beda, bagaimana menentukan perilaku Anda, bagaimana menentukan attitude Anda, bagaimana kecerdasan Anda. Dia ada pola main tersendiri yang sangat dia rahasiakan, tidak mungkin dibocorkan. Sangat dirahasiakan, tidak mungkin dibocorkan. Masing-masing tim psikotes, UGM, Unpad, Pajajaran, ITB, ya semua punya rahasia, punya metode tersendiri gimana mereka akan merekrut bahwa Anda bisa berhasil di tim psikotes. Itulah, bukan Anda yang bodoh, tapi saya sarankan tetap Anda rajin-rajin belajar tes psikotes dari youtuber. Silakan belajar, tapi ingat, yang tim psikotesnya ini selalu berubah-ubah, tidak mungkin yang itu terus. Nah, yang nasib bagus mungkin Anda hari ini belajar tim psikotes, Anda belajar psikotes dari UI. Ternyata wah, kebetulan soal-soal UI yang masuk. Soal-soal UI yang masuk. Nah, itulah suatu keberuntungan Anda. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada sesi keyakinan. Oke, terima kasih banyak.